Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para undangan Allah yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, hari ini kita masuk kepada pengajian baru tentang penyakit hati yang kita sebut dengan al-ya'su mir rahmatillah. Al-ya'su, putus asa. Putus asa. Atau dalam bahasa lain pesimis. Pesimis. Bahasa yang lain apa lagi itu? Orang putus asa itu apa namanya? Artinya kalah sebelum berjuang. Tidak berani menghadapi kehidupan. Padahal hidup itu mesti dihadapi. Kalau orang sudah putus asa, maka dunia ini akan terasa sempit. Tidak tahu lagi dia harus berbuat apa-apa. Kalau orang kuliah, zaman kami kuliah dulu, putus asa dia, tidak yakin dia selesai kuliah itu. Akhirnya berhenti di tengah jalan, yang kita sebut dengan DU. Orang berjualan, orang menggaleh, putus asa dia. Akhirnya balik kampung. Jadi petani balik di kampung. Tidak siap menghadapi risiko. Padahal menurut orang-orang ahli ekonomi, hasil itu sebanding dengan risiko. Semakin tinggi hasil yang akan dicapai, semakin tinggi pula kemungkinan resiko yang akan didapatkan. Kalau awak menggaleh maco, tentu resikonya resiko maco. Tapi kalau kita menjual ikan paus, tentu resikonya sebesar ikan paus juga. Harus maju. Nasib batu terbenam, nasib sabut melayang. Jadi penyakit yang berikutnya itu adalah al-ya'su. Al-ya'su itu putus asa. Putus asa yang paling berat itu adalah putus asa dari rahmat Allah. Nah, itu yang paling berat itu.
Siapa orang di dunia ini yang tidak punya masalah? Kemarin saya tanya dengan ayah saya, Haji Dasmir itu. Pernah nggak merasakan kesulitan hidup? Pernah katanya. Tahun berapa? Sekitar tahun 75 itu. Berat. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir sekarang, wah, kok berani kali saya mengambil resiko. Cuman biasanya kan laki-laki itu lebih tegar. Ketika kita para laki-laki mendapat masalah, dengan istri pun tidak akan kita sampaikan itu. Dengan kawan pun kita tetap tersenyum. Agar orang lain tidak tahu kalau kita sedang bermasalah. Ini yang disebut orang Minangkabau lama, menanam kapuk di Bukit Tinggi, membali cuko di Pariaman. Biar ramuk dalam hati, di muko jan bekasan. Itu. Berat itu. Ada waktu-waktu memang wah luar biasa beratnya itu. Tapi cukuplah kita yang merasakannya. Orang yang al-ya'su, putus asa, pesimis. Dalam kitab ini dikatakan hatta tadayyak bihil ar. Orang yang putus asa itu dia merasakan dayak, tadayak. Bumi ini sangat sempit. Sempit bumi. Padahal dalam Quran dikatakan bahwa bumi Allah itu wasi', sangat luas. Tapi kalau orang sudah putus asa, wah, bumi rasa sempit. Pada akhirnya wa ahlaka nafsa. Pada akhirnya ketika dilihatnya bumi sempit, jalan semua sudah buntu, tidak tahu lagi apa yang akan dilakukannya. Wa ahlaka nafsa. Hal itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi kalau orang putus asa itu, jalan-jalan ini rasa sudah tertutup itu. Bumi yang luas rasa sempit. Kawan sudah dianggap lawan. Orang dekat kita anggap jauh. Sebab seakan-akan semuanya tidak bisa lagi menolong kita. Maka banyak orang dalam hal-hal seperti itu mengakhiri hidupnya sendiri. Ini yang kita sebut dengan harakiri, bunuh diri. Saya pernah menceritakan kemarin itu. Di Malaysia, ketika COVID ini, jumlah orang yang mati bunuh diri meningkat itu. Jumlah orang bercerai lebih tinggi lagi. Kemarin saya telepon sepupu saya di Malaysia itu, udah warga negara sana, saya ceritakan. Iya katanya. Berat hidup sehingga banyak orang yang tidak mampu memikulnya, akhirnya ya bercerai. Bahkan banyak yang bunuh diri. Dan bunuh diri sekarang menjadi tren di negara-negara maju. Macam di Jepang, itu rasa kehormatan diri disalahartikan. Gagal berarti harakiri. Itu menyalahgunakan arti kehormatan diri. Tapi ada juga bagusnya gitu. Semangatnya luar biasa hebatnya. Tapi begitu terbentur, mereka tidak punya Tuhan dan pada akhirnya bunuh diri. Di negara-negara maju itu biasa. Ada yang bunuh diri langsung, ada yang bunuh diri tidak langsung. Yang bunuh diri tidak langsung itu ya akhirnya berkubang di dunia maksiat. Ada masalah, minum minuman keras.
Ada masalah, coba narkoba. Akhirnya dia lari dari kehidupan yang salah, masuk ke dalam kehidupan yang salah. Jadi itu yang disebut dengan al-ya'su tadi. Orang yang putus asa. Dan yang paling berat itu adalah putus asa dengan rahmat Allah. Ketika dia melihat jalan di bumi tertutup, dia lupa kalau gerbang di langit selalu terbuka. Ketika dia melihat manusia tidak bersahabat lagi dengan dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala manusia, itu sangat rindu mendengarkan doa-doanya. Jadi disitulah peran ibadah itu, agar kita tidak, we are not walk alone, kita tidak berjalan sendiri. Kalau kita sudah menganggap diri kita berjalan sendiri, putus asa kita itu. Makanya orang pesimis dan orang optimis itu berbeda. Kalau orang pesimis, dia akan berkata, masalah, ketika dia berhadapan dengan masalah, dia akan berkata, saya masih punya Tuhan. Jadi kalau orang pesimis itu, dia selalu melibatkan Tuhan di awal. Tapi kalau orang optimis tidak. Dia justru melibatkan Allah itu di akhir. Hei masalah, aku masih punya Tuhan. Bukan, ya Allah, aku punya masalah. Nah, begitu. Kalau kita sering di awal, ya Allah, aku punya masalah. Itu orang pesimis itu. Tapi kalau orang optimis terbalik, hei masalah, jangan macam-macam. Aku masih punya Allah. Nah, gitu. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya, apapun masalah di dunia ini itu kecil jika dibandingkan dengan kasih sayang Allah. Mungkin pintu yang di sini tertutup, tapi pintu di tempat lain akan terbuka. Coba kita pikir itu. Siapa namanya penemu KFC itu? Kolonel apa namanya itu? Itu saya baca, ada saya dihadiahkan orang buku. 25 orang sukses tanpa sekolah. Termasuk Bill Gates, siapa-siapa itu. Tapi memang orang itu orang-orang tangguh. KFC itu ditolak bukan sekali dua kali. Ratusan kali ditolak orang itu. Tapi akhirnya KFC itu bisa merubah lidah orang satu dunia. Satu dunia orang suka makan KFC itu. Saya pergi ke Cina, saya tengok ada KFC. Kita pergi umroh, keluar dari pintu Abdul Aziz itu, yang kita tengok kok di depan itu ya McDonald dengan KFC gitu. Tapi coba kita jual di Arab itu apam, tidak akan dibeli orang itu lagi, tidak dibeli orang itu. Lidahnya tidak lidah universal, ya kan. Apalagi kalau di orang Jawa apa biasanya, tiul, gaple, oh itu nggak akan dibeli orang itu. Tapi Kolonel Sanders siapa nama kolonel itu gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Akhirnya dunia dirubahnya. Kalau dia putus asa dulu, selesailah. Kita pun tidak akan mendengar lagi nama KFC itu. Ada seorang ulama besar, kita tahu namanya itu. Tapi mungkin kita tidak tahu cerita di balik nama itu. Yang mensyarahkan hadis sahih Bukhari Muslim. Bukunya tebal, besar. Berjudul Fathul Bari. Penulisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya lucu itu, Ibnu Hajar, anak batu.
Kenapa namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Dia ini belajar mengaji dengan kawan-kawannya. Kawan-kawan hafal 1 juz, dia 1 ayat pun payah. Kawan hafal 2 juz, dia 2 ayat pun susah. Makin dihafal, makin hilang. Cemanalah saya ini katanya. Akhirnya kawan-kawan sekelasnya itulah yang menjadi guru dia lagi. Enggak juga pandai-pandai. Bebal. Kalau kata orang kita bebal. Cemana ini katanya. Malu dia. Akhirnya enggak pigi-pigi lagi dia belajar itu. Cemanalah caranya. Mau pergi balik ke madrasah, yang mengajar kawan-kawan dulu. Orang sudah hafal, kita semakin hilang. Sudahlah, saya berhenti. Dalam keputusasaannya, dia pergilah ke satu gua. Merenung di gua itu. Kenapa lah otakku bisa seperti ini? Orang pintar aku bodoh. Orang naik aku turun. Tidak adil Tuhan kepadaku. Nah, itu. Ujungnya kan sampai ke Tuhan itu. Dengan tiba-tiba di dalam gua itu, dia melihat ada air menetes. Tetesan air itu membuat batu yang dulunya begini jadi begini. Lekung dibuatnya batu itu. Sementara yang kiri kanannya masih naik gitu. Yang sini lengkung begitu. Tengoknya sehingga bertakung air di situ. Nah, bertakung, berkumpul. Dimasukkannya tangannya, dalam. Dalam, hampir setengah jengkal takungan itu. Kata Ibnu Hajar tadi, kata Al-Asqalani tadi, air itu lunak. Batu yang keras bisa bolong dibuatnya, bisa bertakung dibuatnya air di situ. Kalau air yang lunak saja terus menerus menetes di atas batu, batu bisa bolong dibuatnya, bisa menjadi lembah dibuatnya batu itu. Apalagi otak manusia. Ini yang salah bukan otakku. Yang salah bukan Tuhanku. Tapi aku yang salah, yang tidak sungguh-sungguh memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan kepadaku. Akhirnya dia keluar dari gua itu, belajar balik dengan kawan-kawannya yang dulu sama belajar dengan dia. Akhirnya tamat, bukan sekedar tamat, terbalik, dia pula menjadi guru bagi kawan-kawannya itu. Terakhir dikumpulkannya lah hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim itu, dibuatnya lah satu buku yang mensarahkannya, satu buku yang mengumpulkannya. Itulah buku yang sangat berarti yang kita kenal dengan buku Fathul Bari. Karena dia mendapatkan ilham, belajar sungguh-sungguh berdasarkan pengalaman melihat air dan batu, maka orang menggelar dia dengan nama Ibnu Hajar, anaknya batu. Kalau dia putus asa dulu, wah nggak punya buku Fathul Bari kita sampai sekarang. Jadi orang yang pesimis ketika melihat bunga mawar, yang dilihatnya justru duri-durinya. Takut dia mendekati bunga mawar itu, karena yang dibayangkannya duri-duri. Tapi kalau orang yang optimis ketika melihat bunga mawar,
yang dilihatnya adalah bunga yang mekar memerah, harumnya yang semerbak. Itulah yang dilihatnya. Orang pesimis, jika ada masalah, yang dilihatnya justru kekurangannya, resikonya. Sementara orang optimis ketika melihat masalah, yang dilihatnya adalah opportunity. Apa manfaat yang akan didapatnya andai kata itu dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang pesimis. Ini yang dikatakannya dalam surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu mir rauhillah. Innahu la yay'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah terkecuali orang yang kafir. Kafir. Jadi orang yang putus asa dengan rahmat Allah itu adalah orang yang kafir. Sekurang-kurangnya kafir nikmah. Dia menganggap nikmat Allah itu sudah habis untuk dia. Padahal tidak seorang pun yang tahu kapan nikmat itu habis untuk kita. Kalau nikmat itu habis, meninggallah kita itu. Siapa yang tahu kita kapan meninggal? Tidak ada itu. Berapa banyaknya orang yang sudah masuk ICU, sehat. Yang tidak sakit-sakit, sekali sakit langsung mati itu. Banyak yang seperti itu. Saya pernah ceritakan itu, 2 dokter saya bawa bertemu di IJN, Institut Jantung Negara. Satu teman saya dokter bedah kanker, Profesor Kamal Basri Siregar di Medan, pakar onkologi surgery. Katanya di Sumatera ini cuma 16 orang mereka. 1 di Pekanbaru, ada 4 di Medan. Termasuk dia. Dia mau buka cabang dari rumah sakit jantung yang di Malaysia itu di Medan. Tanyanya saya, Ustadz kenal dengan orang-orang di situ? Ya kenal. Bisa kita ke sana? Jadi saya bilang. Saya jumpakanlah dengan dokter bedah jantung di sana yang sekarang buka rumah sakit jantung sendiri di KL Sentral, pas di bawah hotel Hilton Kuala Lumpur itu. Namanya CVS, Cardiovascular Center. Bertemulah mereka, saya mendengar aja. Cerita tentang agama. Saya lucu juga, kok akhirnya bicara masalah agama, bukan masalah dokter, saya bilang. Sudah capek-capek bicara masalah mau bikin MOU, macam-macam, akhirnya bicara agama. Yang satu ngomong, dulu katanya, ketika saya mula-mula selesai jadi konsultannya kanker, saya bisa meramalkan itu. Orang kalau udah stadium 4 atau sudah stadium seperti ini, paling lama ya 3 bulan 4 bulan lewat itu. Kalau udah begini ya paling itu hitungan hari saja lagi. Itu bisa saya ramalkan. Tapi dokter, akhirnya saya nggak berani meramal-ramal lagi. Walaupun menurut ilmu saya itu memang akan terjadi, tapi saya tidak berani. Kenapa katanya? Pernah ada seorang ibu sakit kanker payudara. Udah stadium lanjut. Kanker itu udah seluruh tubuhnya ada. Di paru-paru sudah, di udah semualah. Jadi ketika itu ibu itu menangis. Masih bisa nggak saya disembuhkan? Karena dia bertanya, tentu saya jawab. Menurut ilmu kedokteran sudah tidak mungkin lagi, Bu. Sebab mau di kimo pun semuanya udah kena. Mau dioperasi apa yang mau dioperasi? Dia sudah menyebar. Jadi bagaimana? Ibu cari sajalah obat yang lain. Sebab kalau kami di rumah sakit ini tidak mampu lagi. Senangkan ajalah hati ibu, kalau mau jalan-jalan, jalan-jalan lah. Menangis ibu itu. Saya pun sedih juga.
Karena bagi seorang dokter gagal mengobati pasien itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Mungkin ada obat alternatif, ada apa Bu, terserahlah. Tapi kalau dari dunia kedokteran memang udah payah. Jadi berapa lama lagi dokter? Kalau menurut saya ya paling-paling umur ibu 3 bulan lagi. Oh, menangis ibu itu. Saya pun apa boleh buatlah, karena dia bertanya tentu saya sampaikan apa yang mungkin saya sampaikan. Kami berpisah. Tidak pernah ketemu lagi. 3 tahun kemudian di satu pesta saya ketemu dengan ibu itu. Ibu itu senyum. Dokter bilang 3 bulan. Ini udah 3 tahun dokter. Saya tidak mati-mati katanya. Saya malu katanya. Berpisah lagi. 10 tahun kemudian berjumpa lagi. Dan dia masih tetap hidup katanya. Baru saya sadar. Kalau masalah hidup dan mati itu bukan urusan dokter itu. Tapi itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terjadi seperti itu bukan 1, 2. Akhirnya saya banyak mengalaminya. Setelah itu walaupun menurut ilmu akan terjadi, tapi saya tidak berani lagi memastikan. Sebab yang punya hidup itu Allah, dan yang berhak mencabut kematian itu juga Allah. Makanya kita dilarang untuk berputus asa. Kalau sakit berobat. Air putih pun kalau diminum dengan doa itu bisa menjadi obat. Keyakinan harus penting. Sebab ajal itu di tangan Allah. Ajal itu di tangan Allah. Manusia hanya bisa mereka-reka. Saya pernah baca sejarah orang yang diponis dokter mati tapi tidak mati-mati. Seorang dokter kena penyakit kanker kulit. Udah angkat tangan semua dokter, dan dia juga tahu karena dia dokter. Akhirnya dia berpikir, sudahlah, sebelum saya mati saya harus umroh dulu katanya. Dia pergi umroh. Selama di umroh itu dia tidak makan dan minum yang lain terkecuali makan kurma, minum air zam-zam. Setiap hari dia berdoa di depan Ka'bah itu. Hari yang terakhir dia mohon, ya Tuhan, kalau memang sembuh itu baik untukku, berikanlah jalan kesembuhan. Tapi kalau memang kematian itu sudah kau takdirkan, aku rela menerima kematian itu. Dia pulang ke tanah air. Sampai pulang tanah air agak segar badannya. Dia pergi ke dokter, blood test istilahnya, tes darah. Dokter yang memeriksa pun bingung. Di darahnya itu tidak nampak lagi ada sel-sel kanker. Dia selaku dokter pun bingung. Ternyata doa itu juga merupakan obat. Ketika kita berdoa, tentu antibodi kita naik. Ketika antibodi naik, maka antibodi itulah yang bisa mengalahkan semua penyakit yang ada dalam tubuh. Tapi kalau sudah sakit putus asa, seharusnya mati 2 tahun, setahun mati langsung itu. Karena kita putus asa. Jadi wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian putus asa dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, karena yang putus asa itu hanyalah orang yang kafir. Kafir terhadap nikmat Allah. Lalu disarahkan dalam kitab ini, innal mu'minina ala khairin yarjunahu minallah fayasbiruna indal bala' fayanaluna bihi khairan bihilafil kafirin. Artinya orang yang beriman itu selalu mengharapkan kasih sayang Allah, bersifat sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah kepadanya, berbeda dengan orang kafir yang mudah berputus asa. Ayat yang lain dikatakan dalam surah Al-Hajar ayat 56,
Qala jalla sa'nu, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun. Orang yang putus asa dengan rahmat Allah itu hanyalah mereka yang sesat. Jadi orang yang pesimis itu orang yang sesat. Dia menganggap bumi ini sempit, padahal bumi ini sesungguhnya adalah lapang. Ada memang waktu-waktu kita itu berat, ada itu, bukan tidak ada itu. Malas kita bertemu dengan orang lagi. Mau bicara tidak enak, mau disampaikan ke istri tidak enak. Tapi kalau tidak disampaikan, rasa mau pecah pula dada itu. Itu bahaya, itu bisa stres orang itu. Maka dalam kondisi seperti itu, ibadah harus ditingkatkan. Ketika susah untuk bercakap dengan orang, kalau dikatakan rasa mau gila, kalau ditahan-tahan rasa mau mati, ungkapkan kepada Allah. Menangkok ikan orang Malalo, menanam padi orang Bukit Tinggi, kok disimpan rasoka gilo, kok ditahan rasoka mati. Wah, itu ada. Ada yang seperti itu. Minta ke Allah. Yakinlah Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ada perkataan waqalal hakim. Ini tidak dikatakannya siapa yang hakim ini. Tapi al-hakim di sini maksudnya ahli hikmah, ahli falsafah. Saya tadi selesai sholat, saya baca-baca ini. Karena tadi malam tidak sempat membacanya, karena sibuk nonton Thomas Cup. Jadi kata al-hakim, ahli falsafah, la makna lil hayah ma'al ya's, wala makna lil ya's ma'al hayah. Oh, ini kalimatnya luar biasa. Tidak ada arti hidup bagi orang yang putus asa, dan bagi orang yang putus asa tidak ada arti kehidupan. Kan cantik itu. Bagi orang yang putus asa tidak ada arti hidup. Bagi orang yang hidup, bagi orang yang putus asa itu tidak ada arti hidup. Dan kehidupan ini memang tidak bermakna untuk mereka. Mereka seakan-akan tidak hidup. Karena walaupun mereka hidup, hidup tanpa jiwa. Kenapa orang putus asa? Dia menganggap dunia ini hanya dunia. Dia tidak menganggap ada sesuatu yang lebih hebat dari dunia ini. Itulah kekuasaan Allah. Maka orang yang hidup tidak berpikir tentang akhirat. Kalau orang yang hidup tidak berpikir tentang mati, ketika dia mati nanti, orang juga tidak pernah berpikir kalau dia pernah hidup. Jadi kalau ada orang hidup tidak menyadari dia akan mati, ketika dia mati nanti, orang pun tidak sadar kalau dia pernah hidup. Karena dia itu seperti mentimun bungkuk, masuk ke dalam keranjang yo tapi dihetong indah. Wujuduhu ka'adamihi, adanya di dunia ini persis seperti tidak adanya. Itu yang bahaya itu. Jadi kalimatnya sungguh indah itu. La makna lil hayah ma'al ya's. Tidak ada makna hidup bagi orang yang putus asa. Wala makna lil ya's ma'al hayah. Seperti mana tidak ada makna putus asa bagi orang yang, seperti mana tidak ada makna hidup bagi orang yang putus asa, dan makna putus asa itu tidak ada artinya ketika menghadapi kehidupan. Luar biasa itu. Apa obatnya? Nah, ini kita bicara tentang obat. Wadidduhu ar-raja wa huwa intizar mahbub. Dan lawan daripada putus asa itu adalah ar-raja. Senantiasa memiliki harapan. Dalam bahasa kita disebut dengan optimis. Optimis.
Jadi orang yang pesimis itu dunia sempit baginya. Tapi kalau orang yang optimis, dunia ini begitu lapang baginya. Terbentur di satu pintu, dicarinya pintu yang lain. Terbentur di pintu yang kedua, dicobanya pintu yang ketiga. Dia terus mencoba, dia terus mencoba. Sebab dia yakin dari sekian banyak pintu itu pasti ada yang memberikan sesuatu untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala tentu menyuruh kita untuk senantiasa optimis dalam kehidupan. Sebab pandangan Allah kepada manusia itu sejalan dengan pandangan manusia kepada Tuhannya. Kalau kita sudah putus asa, Allah pun melepas kita. Tapi kalau kita tetap berbaik sangka dengan Allah, maka Allah pun akan terus berbaik sangka dengan kita. Jadi kalau kita sudah menganggap diri kita masuk neraka, ya masuk neraka lah itu. Tapi kalau kita yakin bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih luas dari kemurkaannya, maka pintu-pintu taubat itu tetap ada di hadapan mata. Itu hadis Rasul yang menyatakan bahwa pandangan Allah kepada kita itu tergantung kepada pandangan kita kepada Allah. Kalau kita optimis dengan rahmat Allah, Allah memberikannya. Tapi kalau kita sudah pesimis, maka Allah pun membiarkan kita hanyut dalam keputusasaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti pada pengajian yang akan datang, inilah yang akan kita bicarakan. Sebab nampaknya babnya panjang. Yang pertama tentang optimis, yang kedua ar-raja ba'da ta'qidil asbab, yang ketiga may yahtaj ila dawa ar-raja, siapa sesungguhnya yang membutuhkan obat dari penyakit, siapa sesungguhnya yang membutuhkan obat optimisme itu. Lalu ada al-ayat fir raja, ayat-ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa optimis dalam kehidupan. Sebelum saya tutup, seperti biasa kita perdalam dan perluas dalam sesi tanya jawab. Pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Supaya kaji kita putus asa. Sebenarnya putus asa ini kan bisa kita prediksi, bisa kita prediksi. Contohnya, sekarang kita optimis. Suatu saat kita bisa pesimis. Seandainya barang ini bisa hilang atau diambil orang, saya pasti putus asa. Karena barang ini segalanya dari kan bisa kita prediksi, dia bukan datang dari saya. Contohnya sekarang seorang pengusaha batubara dan dia baru jadi mengumpulkan semua batubara yang ada di daerah ini. Ini akan diekspor ke luar negeri. Karena uangnya sudah terinvestasi semua dan batubara yang dikirim ke luar negeri pakai kapal, maka dia berprediksi kalau seandainya kapal pernikahan habis uang, aku pasti akan putus asa. Lalu dia cari kapal sekarang, dia asuransi. Asuransi ini kan banyak sekali. Yang preminya sekian bisa mengcover semua kerugian. Kalau premi ini besar ada, kalau saya kapal berharap, maka dia bisa dapat
lebih dari keuntungan ekspornya. Dalam Islam, asuransi kan haram karena bisa kita tipu daya. Bagi pengusaha ini dalam Islam itu bagaimana? Dia mengcover buku pasarnya dengan asuransi haram bagi umat Islam. Nah, ini bagaimana? Oh, pertanyaan yang bagus sekali ini. Saya hanya menjawab yang ada kaitan dengan bidang saya. Sementara hukum asuransi dan lain-lain, tolong tanya dengan Dr. Mawardi lah. Dia yang pakar di bidang fikih. Saya belajar fikih hanya sekedar saja. Jadi kalaupun saya menjawab fikih, itu tidak lebih dari P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Dengan Dr. Mawardi lah. Sebetulnya tidak semua asuransi itu haram. Islam juga punya asuransi yang kita kenal dengan takaful. Tapi saya tengok takaful tidak berkembang seperti asuransi yang lain. Saya juga pernah punya mobil itu. Saya takafulkan. Ada hitung-hitungnya lah. Takaful itu kan bentuk saling menjamin, saling menolong. Yang itu diperkenalkan dalam konsep Islam itu. Tapi bagaimana hukum nyatanya, ya tanyalah kepada ahlinya. Sebab kalau Dr. Mawardi memang dia pakar fikih, sehingga hal-hal yang seperti ini tentu beliau lebih sangat menguasai. Saya hanya menjawab yang ada aspek akidahnya. Seorang pedagang batu bara, dia beli batu bara, harganya mungkin 100 miliar. Itulah duit dia. Lalu dia ekspor keluar. Dalam perjalanan dia berpikir, kalau tenggelamlah kapal, maka habislah kekayaan dia. Dia bisa menjadi miskin papa kedana. Narasi itu betul kalau dilihat dari segi zahir. Seakan-akan duit yang 100 miliar kalau sudah diinvestkan, kalau itu gagal dia bangkrut. Itu betul itu. Tapi orang yang berpikir seperti itu sesungguhnya menafikan keberadaan Allah dan takdirnya. Kenapa kita berpikir kalau kapal itu tenggelam saya bangkrut? Kenapa Bapak tidak berpikir kalau kapal itu selamat tapi Bapak mati apa Bapak bangkrut juga itu? Gimana itu? Kapal selamat tapi Bapak mati. Ada lagi arti batu bara itu dengan Bapak itu? Ada enggak? Tidak ada. Kenapa yang kita pikirkan kapal saya sampai ke Jerman bawa batu bara atau ke Cina? Tentu orang transfer ke saya duit, saya berhasil. Tapi kalau batu bara tenggelam, saya bangkrut. Sekarang batu baranya sampai ke Jerman itu. Orang mentransfer ke rekening kita. Tapi besok pagi kita meninggal, apa gunanya lagi itu? Mana Bapak pilih, bangkrut atau meninggal? Kan susah itu kan. Jadi cara melihat takdir Tuhan itu tak begitu. Al-mustaqbal fiyadillah. Yang di depan itu milik Tuhan itu. Selaku manusia faiza azamta. Saya pengusaha melaksanakan kerja pengusaha itu sunnah Rasul. Maka Rasul bilang sumber duit itu kalau 199 itu dari perdagangan.
Kalau bapak-bapak jadi pedagang, itu sedang mengikuti sunnah Rasul. Kalau bapak-bapak jujur berdagang, mati dalam keadaan menjadi pedagang, itu surga itu. At-tajiru sudukul amin ma'an nabiyina wasiddiqina wasuhada. Pedagang yang jujur itu nanti bersama para nabi, para suhada di surga. Coba pikir itu. Nggak ada hadis yang bilang para PNS masuk surga. Nggak ada itu. Macam kami dengan Bang Rizky ini nggak akan ada ini gitu. PNS macam kami begini-begini aja lah gitu. Tapi pedagang itu hadisnya ada. At-tajurus sudukul amin. Pedagang yang jujur itu ma'an nabiyyin, berserta para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasuhada, orang-orang yang mati syahid fil jannah, di surga. Jadi pedagang-pedagang kita silap, Pak. Yang dipikir mereka, orientasi mereka adalah keuntungan fisik, tidak keuntungan non fisik. Keuntungan fisik, berdagang untung. Ingat, keuntungan non fisiknya hebat. Kalaupun dia berdagang bangkrut, itu syahid, jihad itu. Sebab dia menapaktilasi langkah Rasul. Maka pedagang-pedagang Islam itu harus lebih hebat dari pedagang bukan Islam. Pedagang non-Islam berdagang yang dicarinya keuntungan. Tapi pedagang-pedagang Muslim di samping keuntungan yang dicarinya keredaan Allah. Sebab berdagang itu salah satu usaha yang diberkati oleh Allah. Maka para pedagang yang mati itu berserta Nabi di surga. Kalau sampai ke situ pikiran kita apa kita pikir lagi di dunia ini? Mau tenggelam batu bara itu tenggelamlah. Tapi aku masih punya tempat di akhirat. Dan ketika bapak lahir bawa batu bara enggak? Enggak juga kan? Jadi kalau Anda kata mati enggak ada, sama saja. Jadi melihat dunia perdagangan Islam itu tidak hitam putih seperti kita. Untung kita sadari di samping keuntungan yang banyak itu ada hak orang lain. Rugi itu rugi secara fisik, tapi secara non fisik apa yang saya lakukan itu sudah dihitung oleh Allah ibadah. Saya ada punya adik itu, Haji Dasmir tahu itu, Bang Tony tahu itu, masih muda, sekarang udah jadi orang kaya luar biasa itu. Namanya Hakim, kecil baru. 3 kali tokonya terbakar di Bukit Tinggi. Pernah yang terbakar yang terakhir itu apapun tidak ada lagi bang katanya. Macam orang gila saya tidak tahu lagi katanya. Tapi karena orang percaya ya ambil juga barang. Wah bisa berkembang luar biasa pula. Kalau dia tidak beriman dia gantung diri waktu itu. Maka banyak pedagang batu bara yang gantung diri itu masalahnya kan. Dia lupa kalau batu bara itu bukan punya dia, titipan Allah itu. Jadi mindset itu yang perlu kita rubah. Ya. Kalau kita terikat betul dengan dunia ini, ya susah kita. Maka itu kata Profesor Dr. Muhammad Iqbal, ahli falsafah dari Pakistan itu. Orang yang beriman itu ketika melihat dunia, dunia itu larut ke dalam dirinya. Sementara orang kafir ketika melihat dunia, dia yang larut kepada dunia. Makanya ada orang kaya dulu yang orang tidak bisa membedakan dia kaya atau tidak kaya itu. Ketika ditanya orang, kenapa bapak tidak bisa berpakaian, berpenampilan seperti orang kaya begitu? Apa dibilangnya? Apa yang saya miliki ini terlalu besar bagi orang, tapi terlalu kecil bagi Tuhan. Saya hanya dijadikan Allah tempat menitip, tapi saya bukan memiliki. Kalau Tuhan mau kapan saja ini bisa diambilnya. Kalau tidak saya yang meninggalkan harta, harta ini yang meninggalkan saya. Jadi begitu kita mengekspor, mengapakan, udah tugas saya udah saya selesaikan. Sekarang ya Allah kuserahkan padamu. Kalau memang untung itu baik menurut engkau, dengan keuntungan yang kumiliki, aku bisa membelanjakan hartamu di jalanku, tolong berkati usaha ini. Tapi kalau keuntungan itu justru membenamkan aku,
ke dalam kemaksiatan, maka kuserahkan padamu ya Allah. Maka banyak orang kaya tidak bahagia, ada enggak? Ramai. Saya nggak mau menceritakan orang, ada sepupu saya, petinggi besar di PTPN 5 itu. Oh hebat. Sebelum dia meninggal dia jumpai saya itu, dia kena kanker. Jumpainya saya. Abang sedih, kenapa bang? Dia marga Saragih juga itu. Aku menangis tengok anak buahku jual sawit untuk mengkuliahkan anak-anaknya. Menangis aku. Aku sampai ke Amerika anakku kuliah bisa aku sekolahkan semuanya. Tapi tidak ada yang mau kuliah. Ku kuliahkan ke Bandung. Minta Land Rover dia untuk mobilnya di Bandung. Ku kasih Land Rover. Pulang bukan bawa ijazah, bawa istri katanya. Baru 2 tahun di Bandung. Ku kuliahkan ke Jogja katanya. Waktu itu tahun-tahun 80-an, 90-an kan. Mobil yang bagus masih Corolla waktu itu. Ku beli kan Corolla. 3 tahun di Jogja pulang bukan bawa ijazah, bawa anak 2 katanya pikir. Jadi apa lagi yang mau kupikirkan? Kaya, semua bisa, tapi tidak memiliki kekayaan kan sedih. Maka di samping kekayaan yang harus kita minta ke Allah itu adalah rahmatan fir rizki, keberkatan dalam barakatan fir rizki, keberkatan dalam rezeki itu. Jadikanlah harta yang kita miliki memang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan kita nikmati di dunia ini. Banyak orang punya harta justru tidak bisa menikmati. Bapak punya harta tapi ada sakit yang nggak ada gunanya juga. Makan terbatas, makan ini pantang, makan itu pantang, makan ini pantang. Bagus macam Pak Dasmer cuma satu tak pantang, pantang talatak santuang taruh ya. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada saya rasa cukup sekian. Ada? Oh silakan. Aktivis ini kan tidak dibolehkan. Mana? Tentang pesimis ini satu penyakit. Ya seandainya seseorang itu kena suatu penyakit yang berobat kemana-mana, bahkan sampai ke dibuang Cina, berobat di Singapura, diponis oleh dokter. Bapak ini berlama usianya 3 bulan lagi. Nah, bagaimana tentunya pasien ini merasa pesimis ya terhadap penyakit. Jadi bagaimana kita menyikapi seperti ini? Pengobatan itu kan tidak melulu dokter. Orang sekarang menyebutnya ada pengobatan alternatif. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, doa itu obat. Air putih itu pun obat. Mungkin dengan obat-obat dokter sudah tidak ada lagi jalannya. Tapi dengan pengobatan lain itu tidak tertutup. Karena Rasul sendiri menjamin likulli da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya kata Rasul. Illal maut, terkecuali mati. Dokter kan hanya bilang paling 3 bulan. Oke. Tapi apakah tahu dokter itu takdir manusia? Tidak juga. Seperti dokter kanker yang saya ceritakan itu. Maka orang seperti itu harus tetap diberikan motivasi bahwa kehidupan dan kematian itu milik Allah. Orang mati itu bukan karena sakit. Sebab banyak orang yang mati tidak sakit. Sakit itu hanya salah satu penyebab orang bisa mati. Dan ada satu buku bagus itu. Ketika orang divonis 3 bulan lagi mau mati, justru itu bagi dia keberuntungan sebetulnya.
Artinya dia punya waktu untuk mempersiapkan. Kalau ada hutang bayar, bisa minta maaf, bisa macam-macam. Yang payah kan macam kita, yang tidak tahu kapan mati. Kita anggap masih lama, hutang belum kita bayar, minta maaf dengan orang belum. Besok pagi kita mati, tidak pikir tuh. Istilah orang Minangnya tajilangkang awak itu. Terkejut kita mati tiba-tiba itu masalahnya. Tapi ada satu metode, ada murid saya di Kuala Lumpur itu di Bangi, namanya Sabir, udah doktor sekarang. Dia ini insinyur, udah insinyur, kuliah ke Pekanbaru, ngambil akidah filsafat, kena lokal jauh itu. Saya ngajar lah sering ke Kuala Lumpur. Dan itu dia ngambil S2 dakwah, S3-nya pun di Australia dia ambilnya dakwah. Tapi dia hobi sebagai counselor, dia pakar counseling. Dia bicara dengan saya tentang ada satu pengobatan bagus itu, hipnoterapi itu, menterapi melalui hipnotis itu. Itu mungkin bisa dijadikan salah satu cara. Hipnoterapi itu begini. Dia melakukan pengobatan berdasarkan pengalaman. Kawan akrabnya punya istri kena penyakit kanker payudara, divonis dokter meninggal 6 bulan lagi. Semenjak itu istri kawannya itu jadi pemarah, karena dia ketakutan dikejar-kejar kematian itu. Pemarah, dengan anaknya kasar, mudah tersinggung. Ya namanya orang mau mati kan takut gitu. Lalu diminta pakar hipnoterapi itu mengobati. Cara pengobatannya ya mirip-mirip Islam juga sebetulnya. Diajak berdialog, ditanya, kenapa begini, kenapa begitu. Yang penting dia mau bicara. Terakhir ditanya, kapan ibu paling bahagia dalam hidup ini? Ketika ditanya kenapa berubah, dulu menjadi orang baik begini, sekarang jadi pemarah macam-macam, dia jawab, bagaimana enggak pemarah? Anak saya masih kecil-kecil, umur saya tinggal 5 bulan lagi, macam mana ini? Tugas belum selesai macam-macam kan. Lalu tanya nanti terakhir, kapan ibu merasa bahagia itu kapan? Dia cerita, saya paling bahagia itu ketika mula-mula menikah. Baru punya anak 2 kecil-kecil. Saya bangga, bahagia, hidup bersama anak-anak saya. Suami saya perhatian, macam-macam. Itulah saat yang paling bahagia bagi saya. Lalu orang pakar hipnoterapi itu ngomong lagi. Coba ibu rasakan. Kalau ibu sekarang berada pada masa itu. Begitu. Jadi otaknya itu dibalikkan itu. Dari memikirkan sesuatu yang ngeri 5 bulan menghadapi kematian, sekarang dirubah menjadi berpikir di saat-saat indah itu. Diterapi, akhirnya dia bisa gembira seperti semula. Sebab otaknya itu tertutup berpikir yang negatif, tapi selalu berpikir yang positif. Dan kata kawan saya, memang dia meninggal juga. Tapi kata dokter 6 bulan, dia meninggal 4 tahun sudah itu. Ternyata pemikiran itu juga obat. Pemikiran itu juga obat. Kalau kita berpikir sakit, ya sakitlah kita. Tapi kalau kita pikir sehat, ya kita akan sehat. Jadi itu juga satu bentuk dari optimisme. Cobalah kalau ada pakar hipnoterapi di Pekanbaru ini bisa dicoba itu. Kalau enggak, tapi dari wajah bapak bisa jadi pakar hipnoterapi saya tengok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.